menit ya. Biar ada lagi ini satu ini. Biar ada enggak ini. Bapak rumahnya mana? Ciputat? Pamulang. Di samping Villa Dago. Dekat. 5 apa tadi? Rahasia yang hanya Allah saja yang tahu. 5 rahasia Allah gitu aja. Ya, 5 rahasia Allah. Berarti ntar setiap satu poin Nah, kita ulas. iya diulas. Maksudnya jangan langsung 5. Enggak lah, Jadi nanti dipotong aja. Ntar poin 1 nanti bisa jelaskan secara umum dulu Iya, masalah yang rahasia Allah itu, terus bahas poin 1. Nah, nanti saya selak pertanyaan. Iya. Apa? Ya, ya. Biar saya ada gambaran ini apa? Poin 1 hari kiamat. hari kiamat. 2 turunnya hujan. 3 yang terjadi pada rahim wanita. Nanti ada kaitan dengan puasa sih ada. Ada kaitan dengan apa-apa. Ada, kita sambung-sambungin deh. Bisa kayak nyambung mana bisa. Yang keempat, tidak ada satupun manusia mengetahui nasibnya besok bagaimana. Tidak ada satupun manusia Mengetahui nasibnya besok bagaimana. Nanti dihubungin Yang dengan kelima, tidak ada satupun manusia mengetahui di bumi mana dia mendapati kematiannya. enggak lu. mengetahui Di bumi mana mendapati kematiannya. Oke dulu dah, apa aja adanya ya. Anu ngurus bentar ya. Ya, santai aja. Mana dia akan meninggal? ya akan mendapati kematiannya. Nanti kaitannya nanti di sini di poin 4 dengan puasa. Pokoknya dulu Bu Yus ini udah sering nggak di sini? Wis ini dia bawa acara. Oh, Sekarang bawa acara saya gitu. gantian Iya, biar nggak bosan. iyalah. Yang pantas juga ente doang sih yang pantas. Mana sepakat. Orang kemarin saya sama Haji Sanusi gantian. Bahasa Sanusi mah santai ya, saya pegang Biar, banget. maksudnya biar kesannya ini ada ini. Nanti saya akan buka dulu ke pemirsa. Tahu ngomongnya pemirsa apa nih? Sobat podcast. Sobat podcast. Gimana? Sobat podcast. Ya, biar kesannya ada. Akrab. Iya. Hari ini kita kedatangan tamu. Nah, nama nih teman jangan bersalah nih. Nama Nurholik Gufron apa Gufron Nurholik nih? Balik Ustadz Gufron aja. Hah? UG Ustadz Gufron. Ustadz Gufron. Kalau pagi suka nulis UG. Nama lengkapnya Nurholik. Nur Gufron Khalid. Nur Gufron Khalid. Nur Gufron Khalid. Gufron Kholik SPDI ya? Ya. Berarti panggilnya UG. Ya UG Ustadz Gufron. Oh, bahasa Sunda udah. Sekalian nutupin ininya nih maksudnya. Biar ada ininya. Maksudnya. Gufron berarti nanti saya kenalkan sedikit. Ya. Saya buka mata kegiatan Ramadan. Podcast mengadakan ngobrol bersantai lah dengan Ya. para ustadz kiai berbagai unsur lah kemenak, termasuk salah satunya penyuluh agama. Ustadz Gufron ini penyuluh dari Kecamatan Serpong. Serpong. Selain itu kegiatannya Dari Yayasan Sajadah. ada Dewan Syariah Yayasan Sajadah. Dewan Syariah. Yayasan Oh Sajadah. iya, ini harus penting nih biografinya, biodatanya. Sama di IKADI. Ikatan Dai Indonesia. Anggota apa pengurus? Anggota. Mana Iya. saya diundang tuh yang minggu di rumah makan itu ya? Ya, di rumah makan Jo apa namanya? Pak Ijo. Pak Ijo ya. Terus nih ngundang, cuman ya Saya sendiri ketuanya di Serpong. iya, bang. Saya lagi kuningan tadi mau nih kalau Dan mau kopi dan kopi boleh, Enggak. puasa. susu aja. Ya. Lagi enggak. Ustaz juga nggak
IKD terus ketua yayasan apa? Ketua Darul Syariah. Ketua Darul Syariah. Jadi serenceng aja gitu ya. Yayasan As-Sajadah Melati Mas. Dewan Syariah. Melati Mas. Ketua yayasan? Ketua Dewan Syariah. Ini IKD ini mah. Iya ini Ketua Dewan Syariah. Oh ini sama. IKD mah anggota. Oh, anggota. Anggota IKD Tangsel. Oh ini salahnya berarti. Biar gimana ya biar itu ya, biar tampilannya enak ya. Berdiri gitu kelihatan. Biasa masuk aja nih. Dewan Syariah yayasan. As-Sajadah. Yayasan As Melati Serpong ya apa? Melati Mas. Melati Mas. Ya, Serpong. Utara. Ini agama Islam. Terus anggota IKD itu Ikatan Ya, Dai Indonesia. Indonesia. Tangsel. Dewan Syariah Yayasan As-Sajadah. Nah, terus saya akan nanyain kita mau bahas apa nih Tat sore ini. Nah, itu saya jelasin tuh 5 Ya, Jangan begitu. gimana? Kalau gitu jadi nggak siap. Tapi kita harus ini ente yang nyuruh buat kita akan bahas Oh, ini saya gitu. yang Iya. topik saya yang bertengahkan. Nanti kalau gitu mau ya kita nggak siap. Baik, sore ini kita akan Jangan sore, nggak ada, jangan jadi nggak boleh nyebutin waktu. oh, jadi karena ini mau ini sih ya. siang malam Online sih ya, apa? Ya, karena kan orang bisa nyatunya pagi, Iya. nyatunya sih. Bukan acara TV ini mah. Hari ini aja, hari ini. Hari ini. Hari ini kita Jadi ya, nanti ininya jumpa lagi bersama kami podcast Lona Tangsel dalam edisi Bincang Santai Ramadan. Jangan ada kultumnya, jangan. iya lah. Ilok Biar ke lebih, kalau orang kultum kayaknya biasanya ceramah gitu. drama ya. Bincang ya. Bincang Santai Ramadan. Programnya namanya Bincang Santai Ramadan ya. edisi. Ente pondok bener apa benda baru? Benar baru. Belakang Haji Yoyo. Benda baru Sabati. Iya. Oh, saya dulu main empang dia itu. Kenyang makan ikan Iya, dia. Ridwan. Dia masih di Al-Azhar. Yayasan. Apa? Siapa? Dia kan ini penasehat Yayasan Al-Azhar kan. Ada Al-Qadar itu. Nah. Haji Yoyo. Al-Azhar apa ada? Al-Azhar. Al-Azhar. Asal. Yang pemancingan itu ya. Ya. Kalau itu mah di saat yang Pondok Bunda mah lurahnya udah pensiun dia. Hari ini kita akan berbincang Iya, tentang 5 rahasia Allah. Bersama 5 rahasia Allah. ya, bersama aja. Cuman harusnya ada judul ininya nih. Jangan langsung dari rahasia Allah ya. Nanti aja nggak ada acara kan? Enggak ada. Nantinya ada jadwal lain kan ribet. Wih, Syuting tempat lain. emang usut beneran apa? Usut kampung nih. Nanti kalau salah cut aja. 5 rahasia Allah. Ini judulnya nggak selesai nih. Rahasia Allah apa gitu ya? 5 rahasia yang hanya Allah saja yang tahu. Oh, bisa gitu ya. Gitu maksudnya. Karena 5 rahasia Allah jadi nggak selesai kalau diomongin. Judulnya jadi sepotong. Ada 5 rahasia gitu. Yang hanya Allah saja yang tahu. Nanti pengantar dari hostnya. Kehidupan ini ada rahasia gitu. Ya, itu dia yang sisari itu pengantarnya itu. Kehidupan ini ada rahasia Allah. Tidak ada orang yang tahu tentang apa yang terjadi sehari. Kehidupan ini ada yang merupakan fakta zohir yang bisa dilihat, dirasa, diraba. Tapi ada juga rahasia yang hanya Allah saja yang tahu. Udah. Dua udah. Bisa nggak ya? Itu gelasnya di agak ini boleh tuh. Itu nggak gelas ini doang kan? Gelas antemonis. Tapi ini pura-pura minum boleh ntar nih. Boleh, boleh. Berapa minum? Iklan. Yang namanya dunia ini mah harus banyak pura-pura. Nanti kan ke depan ada sponsor.
apa Lagi dicetak nih hari ini, sore ini baru jadi. Nanti dipindah sama ini ya, gasnya ya. Oh, sponsor senang nih kalau dipajang di sini. Ya, jadi ada ini ya, khusus Ramadan nggak kayak gini bentuknya. Iya. Jadi souvenir. atau nanti kan Masih di- kedepannya itu sponsor kan, misalnya apa Iya di sini. merek air saya boleh. Kayak gitu menjadi masalah. Makanya saya lagi nyari. Ya orang datang nggak dibayar gimana ini? Langgaran. Ya ini namanya kreativitas dari pegawai. Ya sama Ridwan lagi ini nyari sponsor minimal apalah, dapat sarung kayak koko kayak apa. Itu air Okcaoye misalnya kan ya. Taruh di sini gitu. Iya. Kalau lagi ini nih lagi nyari sponsor, kan nggak semua orang ini. Karena tapi ribetnya ini kan plat merah kita kandang ini. Kayak diem-diem. Kalau ada Ridwan iniin apa? Bang BSI. Teman dia. Oh, BSI. Tapi nggak pakai surat lari. Surat. BSI cakep itu ya. Iya. Jadi dia mau untuk bisa cuman ngirim surat. Nanti Taruh sini gelasnya BSI. gimana aja mah udah pernah BJB gitu, BJB ngasih gitu, gue naruh di situ, bro payung, bro las BJB gitu. Cuman kan jadi omongan orang. Plat Tapi kalau merah. sekarang masa cuek aja. Karena Omongan bagaimana nih? Omongannya. omongan apa? Ya omongan bagaimana? Ini, Ya maksudnya ada omongan orang, omongannya bagaimana Pak? Nyinyir apa bagaimana? ini ya. Wong, jerak dapat sponsor gitu. Oh, urusannya itu, enggak lain. Mana hal yang manggil bola kantor. Atau ente jawab, iya biar kawin lagi gitu. Kalau sekarang mah enggak, karena masih udah ke bendahara, udah ke Kasubag, memang nggak ada anggarannya. Kepalanya Pak Dedi ya. Tapi di grup kita masih ada 2 ya Pak? Iya. Ada Pak Rojak juga di grup. Kalau dia keluar itu. Ya Bang Paris yang Oh, nggak mau keluar gimana? banget sih dia mah, orangnya keluar lah. Masih ada. Share banyak gitu. Ya itu saya itu kagok juga mau keluarin nggak sopan ya. Jangan. Keluarin aja nggak apa. Ya. Nggak apa-apa, keluarin aja. Busetnya siapa yang mau ngeluarin? Saya nggak mau. Adminnya. Adminnya siapa Pak? Banyak itu mah. Saya dulu juga admin ya. Yang tua lah yang ini. Haji Sanusi kali. Iya, bagaimana kita ngeluarin ngomong Ngomong dulu? di grup juga apa bikin lagi grup lagi. Ada aja kan nggak keluar kan? Ada 2 grup ini ya. Sama. Tapi yang pensiun juga masih di situ. Masih ada. Yang udah pindah pusat masih di situ, nggak mau keluar gitu. Masih mau silaturahmi aja. Ya udah Tapi memang lazimnya mah keluar Pak ya. keluar. Kalau itu Jadi bentuknya nyaman yang baru nyaman maksudnya. kecuali kalau makanya yang satu dibikin grup keluarga besar gitu. Ya. Ada lagi intern yang kedinasan. Iya. Nunggu kopi dulu ya. Iya, santai aja. Biar lebih ini mengalir. Coba latihan dulu deh. Pembukaannya gimana? Kan Iya, bukannya udah kemarin? Bukannya udah Kemarin kemarin? mah saya bukannya OS-nya. Kemarin kok ini. Oh ininya ente narasumbernya. Gantian. Ya udah Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaannya biasa karena di Ramadan pakai pembukaan lah ya. Dikit pendek aja gitu kan. Apa kabar sobat podcast? Jumpa lagi bersama kami podcast Menak Tangsel dalam edisi Bincang Santai Ramadan. Kali ini kita akan membahas soal apa tadi itu judulnya gitu kan? Iya. Rahasia apa? 5 rahasia. 5 rahasia Allah. Ya, nggak usah sebut limanya. Rahasia Allah. Rahasia Allah. Apa rahasia-rahasia yang Allah saja yang tahu. Boleh. Nah, apa saja? Ada berapa nanti usah dijelasin. Nah ya gitu cakep. saja begitu telah hadir di studio kami penyuluh agama Islam dan agama Kota Tangerang Ya, Selatan. terima kasih. Syukuran bang. Ya, Sini ya rokoknya ya. semoga nambah bini ya. Usah. Ya dia nyenggol gini. Settingan yang berubah lagi. Saya miring bini Pak. Ya. Jadi Ustaz nanti kalau sedang memang ingin menjelaskan menekankan ke masyarakat atau pemirsa lihatnya sini. Oh situ. Tapi kalau misalnya lagi dialog nggak apa-apa lihat ini. Iya situ. Beneran ngeliatin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri. Begitu enggak?
Iya. Oke. Tapi pendek aja jangan yang panjang. Itu orang bisa skip kemudian. Langsung ke poin. Sobat podcast Kemenak Tangerang Selatan, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada hari ini kita jumpa kembali dalam program Ramadan podcast Kemenak Tangsel, yaitu Bincang Santai Ramadan. Dan Program podcast Kemenak Tangsel aja. Program podcast Kemenak Tangsel edisinya ya, edisi Bincang Santai Ramadan. Edisi Bincang Santai Ramadan. Hmm. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Jangan tamu. Karena ini diundang gue. Untuk membahas hal tersebut telah hadir gitu aja. Boleh. Untuk membahas hal tersebut telah hadir di kami penyuluh agama Islam Ustadz ini. Mari kita sapa beliau karena kita aja. Mari kita sapa Ustadz, sehat gitu kan? Alhamdulillah misalnya gitu kan. Pada hari ini kita akan bahas hal yang Kemudian Ustadz nanti ini sebisa mungkin agak dekat ya, jangan terlalu jauh. Kalau misalnya nanti jauh kan ini berapa kali Oh pakai ini. dengar nggak suaranya? Jadi kalau Ustadz di sini agak kecil gitu suaranya, berarti pakai dulu dah biar biasa dulu. kalau misalnya nanti di atas aja gitu. Kalau misalnya di kuping kok suaranya nggak terlalu kelihatan, berarti kan kurang dekat ngomongnya gitu. Bisa agak maju atau ini ditarik gitu ya. Iya. Gede banget kan? Hah? Gede banget. Cek lo. Beneran? Gede banget. Udah, kamu kuat. Pada bincang-bincang santai kita pada hari ini kita akan membahas suatu permasalahan yang cukup menarik karena ini adalah tentang secret nih, rahasia nih. Ya, kita ngomongin rahasia karena di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala ada juga yang Allah hadirkan jelas, ada juga memang Allah rahasiakan. Ya. Nah, ini yang menarik nih, yang rahasia ini. Nah, sore hari ini kita Jangan sore kali ini. oh ini sore mulu ya. Kan Kali ini. pada hari ini kita akan membahas hal tersebut dengan salah satu narasumber kita sudah kita hadirkan di podcast Kemenak Tangsel ini. Beliau orang yang bukan orang ya, Ustadz yang sudah sangat familiar di masyarakat. Ya, beliau merupakan penyuluh agama Islam Kemenak Tangsel Selatan. Beliau juga anggota dari IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Beliau juga merupakan ketua Dewan Syariah dari Yayasan As-Sajadah Melati Mas Serpong. Ya. Yaitu adalah Ustadz Nur Kholik Gufron, Nur Gufron Kholik. Saya kan nyatet di ini saya Kholik Nur Gufron, kebalik ya. Apa? Nur Gufron Kholik, Nur Gufron Kholik SPDI. Biasa dikenal UG. Ya, mari kita menyapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Biasa dipanggil Ustadz UG ya. UG. Ada yang terkenal di luar sana kan UJ. Nah Ini UG. ini UG ya, Ustadz Gufron. Iya. Jadi tadi udah jelasin intinya siapa-siapanya. Kembali kata kita nyapa dulu baru jelasin ininya nih. Jabatan-jabatannya. Iya. Ya, pada hari ini kita membahas yang rahasia-rahasia nih. Nah, rahasia-rahasia Allah yang memang tidak semua kita tahu. Kita sebagai makhluk tentu ada hal-hal yang tidak kita ketahui dari perbuatan-perbuatan Allah, sifat-sifat Allah dan sebagainya. Nanti kita mohon dijelaskan nih, apa sih rahasia-rahasia Allah aja yang kita sebagai manusia kita tuh gelap lah, tidak tahu kalau kita tidak mencari tahu. Demikian. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Mbak Nadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Saya belum perkenalkan diri tadi ya. Kenapa? Saya belum perkenalkan diri pemirsa. Nah, dikenal di situ. Atau nanti gini terakhir. Pas terakhir, saya tadi bilang ini. Demikian podcast bincang kami dengan saat ini gitu kan. Kemudian semoga bermanfaat. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe dan share podcast channel Podcast Kemenak Tangsel dari kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Saya Jider. Dari kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, saya Andi Cahyadi beserta kru yang bertugas undur diri. Kita berjumpa lagi esok dengan bintang
tamu dan tema yang berbeda. Ya gitu. Kalau ingin menyebutkan diri, Nutup ya. menutup aja. Tapi nanti kalau awal kan udah ada tulisannya. Iya, iya. Ayo tolong ditulis juga nama lengkapnya gitu kan. Terus nomor telepon boleh di-share gak ke Boleh. Nah, tadi tulis saat ini. Boleh. Bagi pasan itu kedua bagi pemirsa, bagi sobat podcast yang ingin Sekarang aja, ntar mah pura-pura dulu saya. Sekarang aja dulu saya. 081 511 237 150. kalau misalnya jadi bapak bagi pemirsa yang ingin berhubungan dengan beliau bisa menghubungi di virtual ini gitu. Tahu setelah ini kan banyak panggilan ya. Waduh. Dulu modelin genteng. Lu makin curhatan. Iya. Oke, siap. Siap. Yang mulai ya. Siap. Podcast Kemenak Tangsel apa Kemenak Tangsel podcast? Wah, itu terada. Jumpa lagi bersama kami podcast menaklankan kalau Kemenak Tangsel podcast nanti. Itu boleh agak kesinian dikit. Kenapa? Itunya. Ini ya. Apanya? Ini ya. Agak ya sudah. Coba lagi. Oh, ya jangan deh. Jangan. Biar nyaman aja biar. Ya, udah ya. Ini coba dulu jadi gede nih kurang gede jadi. Emang patah. Iya itu hati-hati itu makanya taruh di situ. Kalau bidang tamunya mata ribet. Oke coba balik Bang Andi kalau lagi nyimak gimana duduknya? Duduknya gimana duduknya? Gini berarti. Jadi biar pas nih biar pas ini. Sudah. Oh, saya kalau lagi nanya sini ngarepnya. Iya. Jadi kalau pembukaan atau penutupan bisa ke sana. Iya betul. Iya. Oke ya, siap ya. Coba Siap. coba cek dulu tes gitu. Kalau nanti saya ada masalah, Ada salah? Ngomong gitu aja ngomong aja. enggak saya jeda dulu sedikit detik. Enggak ya gitu. Iya. Ya. Coba tes. Biar nanti ngeditnya nggak terlalu Cek ribet. cek. Cek lo dicobain. Cek. Ya, siap. Mantap. Oke, ini dulu nih yang mau masuk ke suaranya. Lama-lama mati. Kalau nanti saya ada masalah, lagi ngomongnya Coba tes. Cek. Belum masuk ya. yang mana? Ini. Well, Coba nanti berarti agak dekat nih ya. Coba dicek dulu nih apa. Tadi coba dicek agak dekat ya. Tes. lo cek. Nah, saya coba cek. Tes. Ini saya geser dulu kita pindah kameranya. Tes. Oh. Masuk. Coba lagi ya. Cek. Tes. Dicobain. Tes. Cek lo. Belum. Ya aus nih. Oke, Pak Haji. Cek. Cek lo. Cek lo. Tes. Oke, Pak Haji. Cek lo. Oke, masuk ya. Masuk. Oke, ya. Jalanannya. Berapa menit nih? Ya ada ya aja pokoknya. Hah? Diatur aja, nggak apa-apa. 20 menit lah maksimal ya. Oke, siap. Posisi kamera sip. 2. Belum. Posisi kamera oke saya. Ya, oke, siap. Oke. 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat podcast Kemenak Tangsel, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara podcast Kemenak Tangsel dalam edisi Bincang Santai Ramadan. Karena kita masih dalam suasana Ramadan, insya Allah podcast Kemenak Tangsel akan selalu menghadirkan pembicara-pembicara yang berkompeten di bidangnya, tentu saja dari berbagai unsur, dari penyuluh, dari pejabat-pejabat di Kemenak Tangsel. Berusaha kita hadirkan untuk senantiasa menemani sahabat-sahabat sekalian dalam menjalani ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Baik, pada hari ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu Ustadz, yaitu penyuluh agama Islam Kemenak Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio podcast Kemenak Tangsel, dan kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Puasa kan tadi ya? Oh iya, insyaallah puasa. Iya, masa Ustadz ditanyain puasa apa enggak? Ya, apa aja kesibukannya tadi? Ya biasalah, dari musola ke musola, masjid Iya, ke iya. masjid, ya taklim ke taklim, ya, silaturahim. Iya, karena sebagai penyuluh agama, Iya, Ustadz ya. iya. Jadi sahabat Kemenak sekalian, beliau Ustadz Nur Gofron Khalid, SPDI, selain juga penyuluh agama Islam di Kemenak Kota Tangerang Selatan, beliau juga pengurus IKADI, Iya. Ikatan Dai Indonesia ya tadi. Iya, betul. Selain itu juga Ustadz merupakan Ketua Dewan Syariah Yayasan As-Sajadah Melati Mas Serpong. Iya. Betul tadi ya. Betul. Iya. Jadi selain kesibukan beliau, memang semua ini berkaitan dengan dunia dakwah tadi ya. Iya. Betul ya. Insyaallah. Luar biasa hari ini bisa hadir. Terima kasih Tad bisa hadir di Sama-sama. podcast kita. Akan membicarakan sesuatu yang cukup menarik pada hari ini. Iya. Kita jadi sahabat Kemenak Tangsel, podcast Kemenak Tangsel, bahwa pada hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang agak rahasia-rahasia nih. Nah, tema kita tentang rahasia. Rahasia apa? Yaitu tentang rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini nih. Iya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk, dan Allah sebagai Khalik, tentunya kita punya keterbatasan tentang Betul. pengetahuan kita tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Iya. takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan membahasnya nanti dengan Ustadz, ya, dengan narasumber kita pada hari ini. Iya. Jadi untuk sesi awal ini Tad, silakan dipaparkan apa aja nih rahasia-rahasianya. Silakan Tad. Terima kasih Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waalaikumsalam. podcast yang Allah cintai. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim dengan podcast Kemenak Tangsel. Mudah-mudahan apa yang akan kita bincangkan menjadi nilai pahala buat kita semuanya. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 34 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, hanya pada sisi Allah, ilmu rahasia. As-sa'ah ya. Yang pertama yang hanya diketahui oleh Allah itu, atau rahasia yang hanya diketahui oleh Allah saja, adalah tentang as-sa'ah, datangnya hari kiamat. Datangnya hari kiamat tak satu pun yang diberitahu oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak mengetahuinya. Malaikat Jibril pun tidak mengetahuinya, apalagi yang lain, kira-kira begitu. Jadi semua makhluk tuh nggak ada yang dikasih Nggak tahu. ada yang tahu sama sekali. Maka kalau ada misalnya statement dari siapapun ya yang mengatakan tahu akan datang hari kiamat tahun sekian, bulan sekian, minggu sekian, hari sekian, wajib kita tolak. Karena kontrak atau bertentangan dengan surat Luqman ayat 34 ini yang merupakan kunci ya. Jadi Allah mengunci bahwa urusan hari kiamat hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Kalau begitu, kenapa Allah merahasiakan itu semua? Kira-kira ada hikmahnya gitu? Ya, salah satu hikmahnya adalah kenapa kiamat itu tidak ada yang mengetahui, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk yafiru ilallah, untuk kembali kepada Allah. Khusus untuk kita orang beriman, tentu hikmahnya adalah bahwa
ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca Maliki Yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan. Bahwa ketika kiamat itu datang, tidak ada yang punya otoritas apapun di bumi ini. Tidak ada pemimpin, tidak ada raja, tidak ada presiden, tidak ada jenderal, tidak ada ulama, tidak ada siapapun. Maka yang menguasai pada hari itu adalah Allah Subhanahu wa taala, itu dengan pintu gerbang bernama hari kiamat. Yang kedua, pelajarannya bahwa hidup ini ada ujungnya, bahwa hidup ini ada akhirnya. Bahkan di dalam surat di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menegasikan bahwa al-akhiratu khairu abqa, bahwa akhirat itu lebih baik, lebih kekal dan seterusnya. Tapi semua ya yang bernama akhirat, pintu gerbangnya adalah kiamat tadi. Maka orang yang percaya dan yakin dengan kiamat, dia akan menggesa diri, dia akan mengkonsolidasikan diri agar semaksimal mungkin memperbanyak di tabungan bekal. Dan karena dia percaya dengan adanya hari kiamat, maka dia akan punya fokus orientasi. Hidup ini harus ada keseimbangan, ya kepentingan dunia harus kita penuhi, tapi kita juga paham bahwa ada hari kiamat, yaitu hari akhir. Berarti kita sebagai manusia justru lebih bagus kita nggak tahu tuh kapan waktunya. Iya, lebih baik tidak tahu ya. Sebab kalau kita tahu nanti ada yang tanda petik curang ya. Sudahlah berbuat semaunya saja. Nanti 2 hari menjelang kiamat kita baru tobat nasuha. Kan sudah dijamin tobat nasuha itu kalau diterima oleh Allah ya. Yukaffiru sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi yang tobat nasuha itu Allah akan hapuskan kesalahannya, Allah akan masukkan ke surga. Nanti enak dia. 2 hari menjelang. Di penghujung saja. Maka tidak tahu, karena tidak tahu maka hikmahnya tadi semua orang menggesa masing-masing untuk konsolidasi amal sendiri-sendiri. Jadi itu salah satu hikmahnya itu juga ya. Jadi mempersiapkan diri itu bukan di akhir aja. Jadi sepanjang hayat kita, selama kita hidup, ya kita dedikasikan hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala yang kita pun nggak tahu akhir dunia itu kapan. Betul. Justru dengan tidak tahu itu justru kita jadi lebih apa ya? Dia hidupnya jadi normal lah, bukan normal ya. Artinya benar-benar mempersiapkan, benar-benar hidup secara baik, secara soleh menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan di penghujungnya aja gitu. Jadi jangan curang juga tadi kalau begitu ya. Ibarat orang lari maraton atau sprint ya. Dari start awal, dia proses awal, ketika dia balik dia terus ya lari dengan amal-amal kebajikannya. Karena dia tahu ada ujung yang namanya tadi kiamat, baik kiamat besar maupun kiamat kecil, kematian. Kalau kita bahas bisa lebih luas lagi tadi. Satu sesi bisa untuk ini. Bisa. Tapi kan ada beberapa rahasia yang perlu kita bahas juga nih kayaknya. Yang selanjutnya apa tadi? Itu yang pertama, hari kiamat. Bahwa kita yakin kiamat itu ada dan itu rahasia Allah. Yang kedua adalah wa yunazzilul ghaitsa, yaitu turunnya hujan. Selama ini barangkali kita berpikir bahwa hujan itu secara nature atau secara natural terjadi sebegitu saja. Artinya secara alami ya, dengan menggunakan kausalitas ya, hukum sebab akibat. Padahal subhanallah ya, hujan itu ternyata diatur oleh Allah. Nah, buktinya di ayat ini bahwa yunazzilul ghaitsa, bahwa Allah lah yang menurunkan air hujan dan Allah yang memproses air itu. Dari mulai penguapan, lalu kemudian naik ke temperatur tertentu di atas sana, kemudian dikolaborasikan dengan ariyah, yaitu dengan angin dan sebagainya, lalu membentuklah nokta-nokta air dan sebagainya, lalu menjadi air hujan. Itu Allah yang memproses semuanya dari awal sampai akhir. Nah kemudian ketika turun pun sampai juga diproses oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu melalui malaikat-malaikatnya. Maka kita kadang-kadang suka menyaksikan ada fenomena yang unik. Jadi begini, di Tangerang Selatan misalnya hujan besar itu kan. Iya, belum lama ini 2 hari yang lalu ya hujan es kan. Nah iya, ketika di Ciatra ada hujan es. Iya betul. Tapi radius tidak begitu jauh misalnya, ya katakanlah ya tetangga kita lah misalnya di Depok atau itu malah panas. Atau nggak usah jauh-jauh, satu kelurahan dengan kelurahan yang lain kadang-kadang bisa berbeda. Kalau bahasa Betawi yang satu penter, yang satunya hujan deras, gitu kan. Nah, itu tidak terjadi sebegitu saja secara alami. Itu ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah mengatur tadi menarik nih. Iya. Kalau dulu saya di kampung gitu ya, kalau orang mau hajatan. Oh iya. Ini suka
nitip ke siapa gitu bilangnya. Kalau sekarang mungkin bilangnya pawang hujan. Pawang hujan. Pesan supaya tanggal sekian Nah, malamnya atau siangnya jangan hujan. jangan hujan. Nah ini benar-benar dia bisa apa? Kadang-kadang betul emang kadang-kadang musim hujan ternyata waktu hajatan nggak hujan. Kadang-kadang begitu. Iya, Walau kan. Ini penjelasannya bagaimana tuh? Baik, ya. Saya akan menyampaikan tentang hajatan dulu nih. Nah, Saya kalau ditanya, Ustaz, kira-kira hajatan itu yang enak kapan? Maka jawaban saya 3. Pertama, pas tanggal muda. orang gajian. Yang kedua, kalau bisa jangan hari Jumat. Ya. Iya. Yang ketiga, jangan musim hujan. Insya Allah dah. Insya Allah. Itu modal bisa balik. Kira-kira gitu. Itu realistis semua itu. Realistis. Masa hajatan tanggal tua, hari Jumat, musim hujan, ya cecok yang datang. Ribet urusan. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, jamaah podcast, bahwa ada fenomena memang yang disebut dengan tadi Bang Adi bilang pawang hujan. Di dalam hadis memang ada, ya. Apabila kita punya hajat, ya, hajat apa saja, kemudian kita kira-kira ingin katakanlah secara perspektif dunia ingin sukses ya. Berarti kan jangan hujan kalau bisa kan. Iya. Itu boleh. Tapi dengan cara apa? Ya, dengan cara berdoa kepada Allah. Intisari dari doa itu intinya adalah ya Allah pindahkanlah air hujan ini atau nanti waktunya kapan hajatannya ke laut, ke gunung dan sebagainya, di sana banyak sekali makhluk membutuhkan. Maka kami mohon agar dipindahkan hujan. Itu boleh. Ya, tetapi ketika misalnya sudah berdoa ya. Hujan juga. Nah, maka kembali ke surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu. Padahal menurut Allah itu adalah baik adanya. Jadi begitu, mohon maaf. Ya. Jadi bukannya menghentikan atau supaya enggak, jadi cuma kita meminta dipindahkan gitu ya. Bisa kita intervensi. Kan itu pekerjaan Allah dan malaikat. Iya. Maka pawang hujan itu bisa ya, tapi pasti dia bukan dengan malaikat. Nah, kalau bukan dengan malaikat artinya koridornya tidak dibenarkan. Iya. Mungkin dia bekerja sama dengan jin-jin kafir. Kalau jin muslim pun tidak bakal mau diajak kerjasama karena dia tahu itu adalah dosa. Atau jin yang beriman lah, itu nggak mau dia menyelisih apa yang sudah dititahkan oleh Allah. Maka itu biasanya kerjasama dengan jin-jin kafir. Dan itu artinya konsekuensinya surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Konsekuensinya berat sekali, luar biasa. Ya. Masuk perbuatan syirik ya. Syirik, makanya nggak usah lah ya. Waktu zaman dulu kan kita agak konservatif sekali ya, segala pakai bawang, pakai anak kodok, cangin. Ada yang lucu tuh lempar celana kolor pakai genteng. itu lebih dramatis lagi. Jadi sebenarnya dalam perspektif iman nggak ada yang seperti itu. Kita itu hanya tugasnya 3 dalam hidup ini. Yang pertama ikhtiar maksimalkan. Tadi kalau mau hajat cari yang pas, tadi saya bilang jangan musim hujan, secara logika masuk gitu. Nah yang kedua doa jangan kurang-kurang ya Allah supaya berkah hajatan saya. Yang keempat adalah yang ketiga Pak itu Allah. Kalau doa dan ikhtiar sudah kita kerjakan, maka itu urusan Allah bukan urusan kita. Baik kita terima alhamdulillah, kurang baik belum tentu menurut Allah padahal itu lo baik. Kita udah ikhtiar, udah doa, tawakal serah. Karena kalau kita serahin sama pawang hujan, itu pawang hujan itu ada anekdot kerjaan yang nggak ada gagalnya. Ketika dia nggak hujan tuh, untung ada pawang hujan. Ketika dia hujan, kalau hujan dibilangnya apa? Kalau nggak ada saya lebih parah nih hujannya. Makanya ciri orang pintar kan 3 ya. Pertama, yang datang kepada orang pintar kan biasanya karena orang bodoh. Ya kan disebut orang pintar kan yang datang orang bodoh kan. Nah yang kedua, orang kayak gitu tuh biasanya kalau betul juga kebetulan. Nah yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang paling bisa ngeles tadi. Yang lesnya itu paling bisa ngeles. Misalnya ada orang kehilangan sepeda motor, terus kata dia, ini motor masih di sebelah kulon katanya. Pokoknya lu ke arah kulon katanya. Begitu dicari sono nggak ada. Terus dia bilang apa? Iya sih lu pakai bajunya warna kuning sih, ngeles aja dia. Sebenarnya ngeles aja. Ilmu ngelesisasi namanya. Paling bisa dia orang pintar. Karena namanya orang pintar ya, tapi karena yang pasiennya orang bodoh jadinya ngikut aja. Kalau kita sih yang pintarnya benar ya enggak lah. Masa kita digoro-goroin gitu kan. Jadi itu tentang rahasia hujan ya. Hujan itu yang kedua. Termasuk itu urusan Allah. Urusan Allah. Manusia hanya bisa berikhtiar, berdoa. Ya, kalau ada hujan alhamdulillah. Malah kita harus berdoa supaya hujan itu menjadi
Sobia Nafia, supaya air hujan itu menjadi rahmat buat kita semua. Nah, selain tadi udah 2 nih, hari Kedua. kiamat, ini jadi rahasia Allah ya, hari Iya. kiamat, kedua Karena turunnya hujan. Ada lagi tadi? Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Apa yang terjadi pada rahim para wanita. Ya. Maksudnya begini, Bang Adi itu punya istri ya. Iya. Udah dicek di kandungan, istri sehat, Bang Adi juga sehat ya. Tapi mohon maaf, misalnya kok nggak punya keturunan nih. Iya. Setahun masih maklum, 2 tahun agak resah ya, 3 tahun wah gundah nih. Nah, sepi gitu padahal katanya tadi sehat. Nah, itu kembali kepada surat Al-Anbiya 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan uji kalian dengan yang enak dan yang tidak enak. Maksudnya Allah akan uji itu variatif bentuknya ujian ini bentuknya macam-macam. Salah satunya tadi ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi andai kita secara ilmu saintis kita sehat dua-duanya, tapi kalau Allah punya kehendak ingin menguji, ya nggak jadi. Nggak jadi Ya, ya. nggak jadi. Tapi ada yang mohon maaf produktif sekali Bang Adi. Iya, iya. Mohon maaf ya istilah kata cuman kedip aja jadi. Anaknya 12,5 udah. Cuman kelengkahan aja jadi. Kelengkahan jadi istilahnya. Ya. Istilahnya begitu. Ah, Padahal tidak. Semua itu yang menentukan di dalam rahim itu Allah. Pertama penentuan jadi tidaknya. Mohon maaf ya. Iya. Kita kan suami hanya berusaha ya, mencampuri ya. Nah yang kedua yang menentukan jenis kelamin. Nah, itu juga Allah. USG itu kan setelah beberapa bulan. Iya, udah kelihatan. Udah kelihatan. Tapi yang menentukan laki dan perempuan itu adalah Allah. Nah, tapi kita boleh berikhtiar berdoa. Ya Allah, saya pengen punya anak laki-laki ya, bisa. Boleh. Misalnya banyak makan kijing misalnya. Kan ada orang tua dulu gitu ya. Ya terserah itu mah, yang penting halal ya. Ikhtiarnya halal. Tapi ketika anaknya ternyata lahir kok perempuan. Maka tadi kembali ke Al-Baqarah 216 tadi. Puasa antakrusya wa boleh jadi kamu tidak suka dengan apa yang Allah berikan. Hal menurut Allah itu akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Siapa tahu anaknya yang perempuan jadi menteri peranan wanita. Nah, itu dia. Gantinya ibu siapa? Kita nggak pernah tahu ya. Nah, iya, yang ketiga di rahim itu maksudnya menentukan, maksudnya Allah yang menentukan adalah, mohon maaf, lahir atau tidak lahir, atau lahir dalam keadaan selamat atau tidak selamat. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah juga. Ya, walaupun orang sudah sedemikian upayanya, tapi kalau punya kehendak lain harus diterima oleh suaminya. Misalnya salah satunya ada yang dipanggil wafat, bayinya kah, atau bisa jadi kadang-kadang ibunya kadang-kadang. Iya, itu semua yang menentukan Allah. semua. Sebagai bagian dari dinamika ujian hidup namanya. Jadi kita harus siap, maksudnya. Berarti tetap kembali kuncinya yang 3 tadi itu. Ya? 3. Tetap ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal, doa. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya urusan Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang sudah dihalang-halangi juga jadi juga. Iya, betul. Jadi juga. Ada juga tuh teman yang udah ya KB segala macam. Iya, udah dia halang-halangi. Tapi ternyata jadi juga. Karena yang nentuin Allah. Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu kalau yang nggak punya. Dan kalau yang punya juga yang dikasih ujian juga tadi ya. Oh, jelas ya. Karena tadi ujian itu kan seluruh aspek ya. Anak bisa jadi ujian, suami bisa jadi ujian, istri bisa jadi ujian dan sebagainya. Makanya yang paling nyaman memang hidup itu menerima ya. Apa yang ada sekarang ini yang kita tidak menginginkan tapi ada, berarti itu yang Allah berikan. Maka di surat Al-Imran ada ayat yang pendek, dia dikal khair. Di tangan Allah pasti kebaikan. Ya. Kita tahunya memang sekarang kelihatannya nggak baik, tapi sebetulnya itu kebaikan buat kita. Di mata kita yang terbatas ini itu tidak mengenakan. Karena Allah kan tahunya, Allah itu tahu hari ini, besok yang akan datang. Nah, sementara kita tahunya hanya sekarang itu yang sedang dialami. Qanaahnya itu ya harus. Qanaah. Menerima. Jadi memang suatu yang rahasia ini, satu memang Allah batasi ya kita pengetahuan kita. Kedua juga memang ada hikmah di situ. Ada hikmah di balik semua itu. Tadi saya sebutkan hari kiamat yang rahasia tadi, terus turunnya hujan, terus ya yang terjadi pada rahim. Nah, masih ada lagi ya, masih 2 lagi. Nah, 2 lagi. Nah, yang keempat adalah wa mata dirnam sumadatak sibugoda. Tidak ada satupun manusia mengetahui besok nasibnya bagaimana. Bang Adi ini masih gagah begini nih sekarang, mohon maaf. Iya. Besok belum tahu, nggak ada yang tahu gitu ya. Ya, Bang Fuad misalnya sama. Semua orang nggak ada yang tahu. Maka kita ketika bangun tidur itu kan doanya apa? Alhamdulillah. Illadi ahyana ba'da. Tuh kan bahasanya gitu kan? Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan sementara ya, namanya tidur tadi. Nah, ketika kita mau maka kita bersyukur kepada Allah.
karena itu tadi ya, bahwa kita tidak tahu besok itu apalagi mohon maaf nih terkait dengan kemarin waktu yang pengen ketemu puasa kan, kan banyak yang diajarin doa sama ustaz-ustaz kan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalama wal islam rabbi warbukallah, itu yang dari hadis Nabi. Ada yang pasaran ya, doa gacoan kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Itu sebetulnya adalah tadi harapan, karena kita semua tahu, tadi saya bilang bahwa kita tidak tahu akan ketemu dengan Ramadan atau tidak, ya. Tidak ada yang tahu ya, besok dan sebagainya, tidak ada yang tahu. Maka ada hadis yang berbunyi la yaruddu qada illa bidua. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali Allah melalui doa. Maka biasanya sebelum puasa rata-rata kita minta sama Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Karena tadi yang megang kehidupan kita sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Masih ada atau tidak? Berat bener nih kayaknya pelajaran tauhid hari ini tadi. Luar biasa nih. Jadi tadi tentang rahasia-rahasia Allah itu, tentang hari kiamat, tentang turunnya hujan. Terjadi pada rahim. Terjadi apa besok bagaimana. Semua berat tuh. Tapi kalau saya lihat memang ya itu kuncinya tadi itu ya, yang kita tetap berikhtiar dalam rangka tetap ingin mendapatkan terbaik, terus berdoa, terus juga serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan kalau sudah terjadi, kita qanaah ya. Betul. Kalau tidak salah ya. Gitu. Atau pakai bahasa saya yang lain adalah kita memang perlu duit. Berduit, apa duitnya? Doa D-nya. Doa. Jangan pernah ninggalin doa. Ya. Karena tadi doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik. Punya usaha, ikhtiar. Jangan pernah ninggalin ikhtiar. Kita bukan orang-orang Jabariyah ya, yang fatalisme, yang menyerahkan urusan segalanya. Kalau kita menyerahkan segalanya kepada nasib, coba misalnya nanti belum nikah misalnya, jangan nikah, terserah Allah. Nenek-nenek bagi, terserah Allah juga. Yang ikhtiar aja belum tentu dapat yang cantik, apalagi yang ente diam aja kan gitu kan. Pasrah. Jadi duit, doa, usaha. Kemudian iman, keyakinan. Bahwa di balik semua yang ada di semesta ini ada Allah. Ya. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamu. Daun jatuh saja Allah yang ngatur. Apalagi kehidupan kita semuanya. Kemudian T-nya adalah takwa. Ya, takwa itu ada jaminan di surat At-Talaq ayat 2 dan 3 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighun amrihi, ya, qad ja'alallahu li kulli syai'in qadara. Jadi ini asbabun nuzulnya menarik sebetulnya ayatnya. Jadi ada seorang sahabat namanya Auf bin Malik, ya, itu punya anaknya satu sematawayang ditawan oleh orang kafir Quraisy. Lalu dia sangat bersedih luar biasa. Istrinya apalagi sampai dia nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak mau macam-macam, dia tiduran, ya. Jadi sakit berat, ya. Nah, kemudian sahabat Auf juga berpengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya. Ini usahanya hanya jadi jatuh dan sebagainya, jadi kesengsaraan. Kenapa? Kekhawatiran Auf adalah anaknya bisa dieksekusi mati oleh orang kafir Quraisy. Atau yang kedua disiksa luar biasa. Atau yang ketiga yang paling bahaya, dimurtadkan. Itu yang dipikirkan setiap hari. Karena biasanya tiga kemungkinan itu. Nah, sementara tidak boleh ada nego karena ini urusan dengan Rasul kan. Beliau sahabat. Akhirnya beliau ngomong sama Rasulullah, ya Rasul, saya punya masalah yang seberat ini. Bagaimana? Maka Rasulullah bilang begini, amalkan 3 hal. Ya, pertama adalah pasobrun jamil, kamu bersabar. Ya, bersabar. Kemudian ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian fa'aksiru qaul la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya dan upaya kecuali Allah yang menentukan. Lalu disampaikan ke istrinya karena ini dari Nabi diamalin, berarti berdua itu diamalin tiap hari ya, diamalin. Akhirnya atas izin Allah anaknya pulang. Tiba-tiba di teras ada. Bagaimana dong rasanya orang anak satu-satunya. Udah gitu bawa kambing lagi. Subhanallah. Hanya dilaporkan kepada Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "Mayattaqillah." Turunlah ayat itu. Nah, tadi jadi penasaran tuh di balik cerita itu apa tuh? Biasanya tadi pulang selamat dan bawa kambing lagi. Iya, rezeki. Ya, orang yang bertauhid itu dijamin rezeki. Ada rezeki yang tidak disangka. Ya, jadi dia dapat kambing itu artinya rezeki yang tidak diduga. Sudah badannya selamat, sehat, pulang bawa rezeki maksudnya. Ya maksudnya tadi duit kan, takwa itu maksudnya itu. Nah, itu tadi kuncinya duit apa? Dia apa? Duit, doa, usaha, iman, takwa. takwa. Itu hidup
Nah, kalau mau diringkas jadi trisila, trisila. Ya tadi 3 ya. Doa, usaha, tawakal. Kalau mau tambah 2 ya duit. Duit ya. Ini menarik nih urusannya. Ada dapat deh. Pasti butuh duit kan Bang Adi kan? Iya pasti. Manusia itu. Pasti butuh duit. Fitrahnya begitu. Oke, itu yang tadi yang tentang kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya. Masih ada lagi, Dan? Satu lagi, wa mata dinamsum bi ai ardin tamut. Tidak ada satupun manusia mengetahui di bumi mana dia mendapati kematiannya. Jadi itu rahasia Allah. Ya. Bang Adi tahu nggak Pak Presiden Soekarno lahir di mana? Surabaya. Meninggal di mana? Oh, bukan di Blitar ya? Blitar lahir Pak? Meninggal. Oh, meninggal. Makamnya itu. Oh, makamnya. Meninggal dari Surabaya, kemudian Surabaya Pak Bali ya, kalau malah Surabaya sih. Dia wafat di Jakarta. Pak Soeharto lahir di Desa Kemusuk, Jogja ya, Sleman Jogja. Dia wafat kalau nggak salah di Gatot Subroto. Beda-beda kan semua kan? Iya. Lahir sama mati ya. Meninggal di mana? Kemudian Pak Gus Dur itu lahir di Jombang. Dia wafat di Jakarta. Pak Habibie kalau nggak salah lahir di Sulawesi kalau nggak salah. Ya, meninggal di Jakarta. Kemudian Pak sudah ya, nggak ada lagi. Yang meninggal sudah nggak ada lagi. Oh udah, itu masih hidup. Yang lain masih hidup. Yang Pak Jokowi lahir di apa? Mana ya? Jawa. Apa namanya? Pak Jokowi itu kampungnya? Ya bagian dari Jawa lah. Yang jelas masih hidup. Solo. Tapi kita tidak tahu beliau nanti menemui kematiannya kita tidak. Itu rahasia Allah. Maka yang penting bukan di bumi mana kita matinya. Tapi yang paling penting adalah sudah seberapa siap kita dengan kematian. Itu kuncinya, mungkin. Karena setiap nafsin yang Allah beri nyawa, daikotun wajib hukumnya nggak sunnah lagi. Ya. Wajib hukumnya merasakan yang namanya keterpisahan dulu dengan siapapun. Itu. Malaikat yang nyabutin nyawa juga nanti juga harus rasain dia. Rasain mati juga. Dia sendiri yang nyambut nanti. Allah yang nyuruh. Jadi kematian itu pasti tapi rahasia. Di mananya rahasia. Nah, rahasianya itu ya. Rahasia. Dan kapannya itu ya. Iya. Di mana dan kapan? Timingnya itu juga adalah rahasia. Karena ada orang-orang perantau ke Tangerang, misalnya dia meninggal di Tangerang. Tapi ada orang Tangerang ziarah kubur ke Kudus, meninggal di Kudus. Ada kan kejadian seperti itu. Iya, benar. Maka tidak tahu. Maka yang paling penting adalah persiapannya apa. Itu yang paling penting. Mungkin tadi agak mirip hikmahnya dengan hari kiamat ya. Jadi kita nggak tahu. Nggak tahu. Nah iya. Secara kalau kita korelasikan hampir sama. Kenapa kita tidak tahu kapan mati? Ya kalau kita tahu kapan matinya misalnya ya enak tadi. Kita nggak usah sholat, nggak apa aja, macam-macam aja. Nanti 2 hari mau mati. Hikmahnya seperti itu. Ya, jadi tadi sahabat podcast Tangsel, jadi tadi ada 5 hal tadi ya. Masih ada lagi atau cukup 5? Cukup sudah 5. Iya, karena kita dibatasi waktu ini. Maaf. Jadi sahabat podcast Kemana Tangsel, tadi kita membahas menarik dan berat kalau saya secara pribadi. Karena ini kajian tauhid luar biasa ya. Karena semua tentang rahasia-rahasia Allah dan hikmah-hikmahnya mengapa itu dirahasiakan. Ya. Jadi salah satunya saya sebutkan satu-satunya, satu tentang hari kiamat yang Allah rahasiakan, kedua juga turunnya hujan. Juga rahasiakan. Yang ketiga yang terjadi pada rahim wanita. Yang keempat juga tidak ada satupun manusia yang mengetahui besok nasibnya seperti apa. Ya. Yang kelima tentang kematian, yang kita tidak tahu di bumi mana dan kapannya. Jadi tadi kita sudah bahas kuncinya. Tadi saya bisa simpulkan bahwa kita yang penting tetap berusaha secara maksimal, secara sebaik-baiknya. Terus kita berdoa. Setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau duit. Ya, nanti lebih gampangnya duit ya. Doa, usaha, iman, takwa. Atau 3 tadi apa? Doa, usaha, tawakal. DUT ya. Atau duit. Nah itu tadi Ustaz UG ya, Ustaz Gufron. Jadi bagaimana kita menjalani hidup ini, walaupun kita tidak semuanya Allah bukakan kepada kita semua, tapi kita bisa mengambil hikmah dari itu semua. Karena kita yang penting tahu kuncinya dalam hidup tadi. Betul. Jadi kita bisa berusaha untuk hidup yang terbaik dan meninggal dalam keadaan yang terbaik, dan nanti kembali kepada tempat yang terbaik, itu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nambahin sedikit. Kalau kita sudah punya mindset
dengan 3 tadi, dengan usaha yang maksimal, 2 jangan ditinggalin, tawakal kepada Allah, insya Allah jarang-jarang beli Paramek. Iya. Sakit kepala. Yang suka beli bodeng sama Paramek itu karena mengingkari 3 itu. Migrain tadi. Mikirin minyak mah. Nah itu dia. Udah Yang migrain. penting kita usaha, ada minyak apa enggak, terus doa ya Allah supaya kami rezekinya banyak. Udah nggak dapat ya terserah Allah, itu saja. Enteng aja hidup tadi ya. Jadi emang kadang-kadang yang migrain ini jadi sering banyak permasalahan-permasalahan hidup yang Karena mengambil alih otoritas Allah. itu dia mungkin. Harusnya diserahkan nih urusan Allah lah. Ya sudah, kita terima gitu aja. Oke, Ustaz. Iya. Ustaz Gufron, nampaknya waktu juga yang membatasi Iya, kita. iya, iya. Ya, sungguh menarik pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini nanti ya bisa bermanfaat lah untuk Amin, amin. sahabat-sahabat podcast semua. Amin. Sebelum kita tutup, ada kesimpulan yang ingin disampaikan tadi? Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau di dunia manusia ada istilah sok tahu ya, maka kita pun nggak boleh sok tahu dengan Allah ya. Kerjakan apa yang menjadi tugas kita, yaitu ikhtiar, ya, doa. Nah, kalau sudah itu dilakukan, itu bukan pekerjaan kita lagi. Otoritas atau pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini akan menjadi tidak terlalu berat dan memberat-beratkan diri. Kesimpulannya begitu. Baik, terima kasih Ustaz Gufron jadi atas bincang-bincang kita pada hari ini, luar biasa. Ya. Dan sahabat-sahabat podcast Kemenak Tangsel, kita sudah berbincang dengan Ustadz pada program Bincang Santai Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memetik manfaat. Amin. Saya secara pribadi pun mendapatkan pelajaran luar biasa dari obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan besok pada acara yang sama pada dalam podcast Kemenak Tangsel ini dalam Bincang Santai Ramadan. Mungkin itu saja. Mohon maaf Tad, sebelum saya tutup secara permanen. Ya. Nomor teleponnya bisa di-share Tad. 08151237150. Oke, 0815137 Jadi mungkin nanti ada podcast yang ingin atau konsultasi, Ya, silakan. atau Ya. apalah. Ya. Siap tadi ya? Siap. Iya dong, sama Ustaz. Penyuluh agama Islam harus Penyuluh harus siap siaga. luar biasa. Baik sahabat, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini, bincang-bincang santai Ramadan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Saya Muhammad Adi Cahyadi selaku host pada acara hari ini, dan juga semua kru yang bertugas pada hari ini. Ada Pak Ustadz Fuad nih di belakang layar. Terima kasih Ustadz. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita juga. Amin. Karena ini mudah-mudahan ditonton oleh orang banyak. Amin. Dan menjadi inspirasi untuk orang lain. Amin. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum, Ustaz. Siap. Oke. 35 menit. 30. Sekarang ini 30. Coba ya. Kebanyakan itu makanya. 33. Hah? 33. Pas. Setengah jam. Perasaan baru 10 menit. Begitu kalau udah ngobrol mah nggak terasa. 30 menit lah. Iya. Masih banyak belibetnya saya. Wow, bagus itu orang. Udah cakep. Itu cakep. Nyari orang